Gua gendutan banget anjir, gua nggak tahu lagi nih gimana. Psycho, 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 psycho. Teman-teman, selamat datang lagi di channel Psycho Mars. Yeay. Ini sebenarnya harusnya live, tapi karena kendala sinyal di rumah gue yang kayak gue ini, jadi nggak bisa live. Dan gue lagi mencoba untuk nemenin kalian setiap sore. Nggak setiap sore, setiap hari juga, tapi gue usahain sih untuk setiap hari. Tapi walaupun nggak setiap hari, seenggaknya setiap jam setengah enam atau di sekitaran jam segitu gue akan nemenin kalian. Walaupun udah nggak ngabuburitan, tapi tetap aja gue mau nemenin kalian gitu loh teman-teman. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang lebaran. Ini gue bikin tanggal 26, at least baru sekitar 2 hari yang lalu lebaran hari pertama ya kan. Dan gue udah gendutan, naik udah sekitar 2 sampai 3 kilo, cukimai banget ya kan. Gue naik aduh, gue naik berat badan gue sekarang udah sampai 60,3. Barusan aja gue ngecek 60,3 dan gue udah mulai hilang-hilang otak nih. Gue udah bingung lagi mau bikin apa, ya ampun. Gue harus olahraga nih kayaknya memang ya. Dan tapi teman-teman, gue mau sharing. Jadi kemarin lebaran kemarin itu gue memilih untuk tetap bersilaturahmi, tapi kita make sure dulu bahwa kita satu keluarga itu yang akan datang memang sehat. Dan kita memilih tempat yang memang salah satu rumah yang jaraknya nggak terlalu jauh dari semuanya, dari semua anggota keluarga. Dan nyampe aja, jadi kita dari rumah masing-masing itu mau sampai ke tempat tujuan itu kita sama sekali nggak mampir-mampir kemanapun. Jadi benar-benar dari rumah langsung aja ke rumah tujuan. Jadi nggak mampir, nggak ketemu orang, nggak apa-apa gitu kan. Dan tetap pakai masker, pakai sarung tangan, di jalan pun seperti itu. Sampai kita nyampe ke rumah tujuan pun itu langsung dibukain pintu lebar-lebar dan cuci tangan dulu. Gue nggak mau tahu, lo harus masuk kamar mandi, cuci tangan dulu, bebersih diri dulu, baru kita salaman silaturahmi, minta maaf dan segala macam. Dan um, so far so good sih sebenarnya ya. Dan gue juga amazed banget. Lebaran kemarin itu pertama kalinya gue melihat di Jakarta rame banget, jalanan tuh full, di mana mana macet. Ini pertama kalinya gue ngelihat lebaran seperti ini, karena biasanya kalau lebaran di Jakarta itu H-1 minggu sebelum hari lebaran itu pasti udah sepi. Kalau lo lihat orang foto-foto di apa namanya, flyover atau di tengah jalan gitu kan, di dalam terowongan di tengah jalan ya, itu biasanya mereka foto di ketika lebaran ya kan. Tapi sekarang nggak bisa men, karena mobil banyak banget, motor pun banyak banget, kendaraan tetap lalu lalang. Wah parah sih, nggak kayak lebaran biasanya gitu. Tapi sekarang karena gue nggak tahu sih ya, gue ngikutin perkembangannya, dan gue juga udah males banget ngikutin perkembangan tentang keputusan pemerintah dan covid, tentang covid dan segala macem. Yang gue make sure adalah gue tetap harus sehat, gue dan keluarga gue harus tetap sehat, dan gue harus tetap hati-hati. Gue ngikutin semua prosedur kesehatannya, tapi gue ya udah bodo amat gitu dengan um, bukan bodo amat juga sih, percaya, maksudnya ngikutin tapi nggak terlalu yang pantau setiap hari gitu. Karena ya menurut gue peraturannya dan keputusan yang diberikan tuh apa ya, kayak kayak labil gitu. Jadi kayak udahlah gitu. Dan menurut gue sekarang juga sistemnya pemerintah lebih memilih untuk kayak sistemnya hutan rimba. Siapa yang memang kuat ya biarkan mereka yang bertahan gitu. Jadi ya udah bebas aja gitu, terserah lah gitu. Udah capek juga sih pasti ya kan. Dan akhirnya walaupun gue tetap nggak keluar kalau misalkan memang nggak terlalu dibutuhin sih. Gue juga malas keluar mau kemana men, ya kan. Semua teman-teman gue yang biasa nongkrong juga tetap aja pada stay di rumah gitu, jadi nggak keluar juga. Tapi lebaran kali ini berbeda banget sih kebiasaan-kebiasaannya ya. Tapi sebenarnya sih rasanya sama, tetap ngumpul, tetap
makan ketupat, makan rendang, makan bakso, makan opor ayam, tapi yang kurangnya adalah puding karamel. Jadi kalau di keluarga gue itu puding karamel tuh udah kayak makanan penutup paling favorit gitu. Tapi kali ini nggak bisa karena tante gue yang masak tuh kecapean. Tapi tetap menu utama bakso dan kawan-kawannya tidak ketinggalan ya kan, itu yang paling penting. Dan gue udah naik 60 kilo dan gue udah kayak aduh bangsat nih, gimana nih runinnya. Tapi menurut gue ya sebenarnya kalau misalkan di keadaan kayak gini, walaupun kalian memilih untuk tidak pergi keluar, kalian bisa sih sebenarnya tetap silaturahmi, tetap ngobrol, tetap tatap muka gitu kan. Kalian bisa gunain Zoom, Google Meet, atau aplikasi-aplikasi kayak gitu, Skype ya kan. Sebenarnya bisa sih, tapi memang mungkin orang-orang lebih suka dengan bertatap muka langsung, bercengkrama secara langsung gitu ya kan. Ya kebiasaannya orang Indonesia kan suka gitu ya, sukanya berpesta lalu ketemu tatap muka. Jadi ya wajar sih memang akan susah untuk dihilangkan kebiasaan tersebut. Tapi menurut gue sih memang harusnya penting ya jaga kayak gitu. Dan contohnya nih, ada saudara gue, jadi dia sepupu gue, dia menjadi salah satu volunteer untuk membagikan sembako, untuk bantuin kesehatan segala macam, tim medis segala macam. Itu terakhir gue dapat kabarnya dia itu di Tangerang, di daerah Tangerang. Hamin berapa ya, Hamin 2 harian sebelum lebaran itu dia masih di Tangerang. Sampai akhirnya tepat hari lebaran dia memilih untuk kirim pesan ke kita semua, bilang bahwa sorry, gue minta maaf banget, gue memilih untuk tidak datang ketemu sama kalian karena gue nggak mau mengambil resiko untuk kalian kenapa-kenapa, untuk kalian tertular. Kalau misalkan gue carrier tanpa gejala, gue nggak mau mengambil resiko untuk menyebarkan kepada kalian gitu. Dan menurut gue itu adalah keputusan yang sangat bijak, dan dia berani banget sih, dia berani banget untuk mengambil keputusan untuk menjadi seorang volunteer yang udah tahu sebentar lagi akan lebaran gitu ya kan. Tapi akhirnya ketika udah memasuki lebaran, dia memilih lagi hal yang sangat bijak menurut gue. Dia memilih untuk ya udah stay aja gitu, ya udah memang nggak bisa gitu. Akhirnya kita cuma teleponan, kita cuma video call dan cuma kirim pesan, lo harus hati-hati ya, lo harus makan ya apa segala macam, mengucapkan lah selamat Idul Fitri dan segala macam. Tapi ya tetap dia nggak memilih untuk tidak datang gitu. Dan gue salut sih gitu. Bukannya sok-sok mau muji saudara sendiri, tapi memang gue salut dengan keberanian dan kebijaksanaan yang dia pilih gitu. Kalau misalkan dia maksain untuk datang, bisa aja gitu kan, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa akhirnya gue sekeluarga besar gue itu bisa terjangkit gitu ya kan. Kalau dia terjangkit juga gitu kan, kita nggak tahu dia terjangkit atau enggak gitu kan. Dia ketemu sama siapa, masalahnya dia ketemu sama orang-orang yang memang ada yang positif COVID, terus orang-orang yang memang sangat rentan gitu. Jadi dia sangat tidak mau mengambil resiko tersebut, dan gue amazing banget sih, dan gue big applause untuk dia. Dan semoga gue yakin pasti banget di luar sana banyak orang-orang yang mengambil keputusan seperti itu, kayak contohnya petugas medis, terus volunteer banyak juga kan sekarang volunteer. Gue yakin pasti mereka sebijak itu, dan gue sangat merespek orang-orang seperti itu yang berani untuk mengambil keputusan, walaupun gue yakin itu berat sih. Apalagi sepupu gue ini muslim ya, dimana memang kebiasaannya setiap tahunnya itu malah kita ngumpulnya di rumah dia gitu. Dia yang masak, keluarganya dia yang masak. Jadi pasti kayak gimana sih, lo yang biasanya jadi tuan rumah tapi sekarang lo nggak bisa gitu, untuk datang aja nggak bisa, apalagi jadi tuan rumah gitu ya kan. Pasti deh, gue yakin di luar sana juga petugas medis segala macam itu pasti nggak bisa juga untuk
lebaran bareng sama keluarganya, kumpul sama kayak keluarganya sebelumnya, karena ya takut pasti jadi carrier kan. Dan gue salut banget sama orang-orang yang mengambil keputusan sebijak itu gitu. Dan gue juga masih nggak tahu ini gimana ya kan, gue bisa segemuk ini sekarang. Gue heran, gue tuh biasanya nggak pernah naik dari 60, nggak pernah lebih dari 60, tapi ini sekarang gue lebih 60,3 kilogram, walaupun cuma 3 kilogram. Ya ampun men, nuruninnya itu susah banget cuy. Naikin sekilo 2 kilo tuh cepet banget, parah, tapi nuruninnya itu loh, ampun deh, pusing pala gue. Dan gimana teman-teman, kalian bisa komen di bawah, lebaran kalian gimana? Apakah kalian tetap pergi bersilaturahmi atau kalian memilih untuk melakukan silaturahmi secara virtual, melakukan Skype, Zoom, atau bercengkrama lewat platform yang lainnya? Coba nanti kalian komen di bawah ya, kasih tahu, dan kasih tahu juga gimana perasaannya untuk di lebaran tahun ini, yang pastinya berbeda. Ada berbedanya pasti, ya kan? Yang bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lain itu pasti ada berbedanya. Oke teman-teman, semoga kalian sehat-sehat terus. Kalian jangan lupa bahagia. Minum yang sehat, makan vitamin. Makan yang sehat, minum vitamin. Minum vitamin. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue Psycho Mars, ya kan, seperti biasa. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Gue pamit.